tahun 2023, Senin 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan pada tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah akan segera dimulai. Upacara memasuki lapangan upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Siap, silakan. Lapor, pengibaran bendera Hari Santri Nasional, Senin 23 Oktober 2023, siap dilaksanakan. Menundukkan kepala untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan, khususnya para santri, para kiai yang terlibat dalam peperangan 2 Oktober sampai dengan 10 November. Kemudian kita mulai. Maka tidak sesuai dengan kemanusiaan keadilan. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikan 1. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia,
berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional serta mewujudkan perdamaian dunia. 4. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia. 5. Sebagai santri Negara Kesatuan Republik Indonesia pantang menyerah, pantang berusaha, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merokok Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi yang terbaiknya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi IAS 1 kebebasan, ruang Islamiyah, berdikari, dan pengetahuan luas, berpikir bebas. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumin hadha ila yaumin nahdah. Pertama yang sama-sama kita muliakan, kita hormati segenap Dewan Pendiri Pondok Pesantren Miftahul Khair, wabil khusus Al-Mukarram Bapak Ustadz Dr. Sadung Jaben, dan yang terhormat Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Khair Al-Mukarram Bapak Ustadz Ki Haji Ahmad Syaikhul SPD, dan yang terhormat segenap pimpinan lembaga, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Khair 1 Bapak Ustadz Anwar SPD, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Khair 2 Bapak Ustadz Mahil Fahmi, dan pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Khair 3 Bapak Haji Alim, dan segenap kepala sekolah dan kepala madrasah tingkat sanawiyah, Bapak Ustadz Najib Sianto SPD, Kepala Madrasah Aliyah Bapak Ustadz Nuy SPD, Kepala Sekolah SMK Kejuruan Bapak Ustadz Adim SPD, dan segenap Dewan Guru Pondok Pesantren Miftahul Khair 1, 2, dan 3, dan Dewan Guru Madrasah tingkat ibtidaiyah dan TK, segenap para pengurus organisasi santri Miftahul Khair 1, 2, dan 3, dan segenap tamu undangan, santriwan, santriwati, siswa-siswi Pondok Pesantren Miftahul Khair rahimakumullah. Pertama kita ucapkan alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan karunia Allah, dengan nikmat yang Allah berikan, kita pada pagi hari ini menjelang siang diberikan kemampuan untuk hadir, diberikan kemampuan untuk mengikuti acara Hari Santri Nasional yang ke-9. Mudah-mudahan acara kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salam tersalawat kita limpahkan ke hariban junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap para santri rahimakumullah, hari ini kita kumpul untuk melaksanakan kegiatan tahunan apel upacara memperingati Hari Santri Nasional tahun 2023. Timbul pertanyaan, kenapa disebut Hari Santri, tidak disebut Hari Kiai? Yang menggerakkan para santri pada tanggal 22 Oktober itu para kiai, para masyayikh, para pendiri pondok pesantren, wabil khusus
Hadratul Hasyim Asy'ari. Tapi kenapa tidak disebut hari kiai? Lebih asik, lebih pas disebut hari santri. Sebab yang namanya kiai dia juga sebagai santri. Kalian sebagai santri Abi sebagai santri, guru-guru Abi juga. Semua para kiai santri. Tidak ada kiai yang tidak santri. Hadratul Hasyim Asy'ari punya guru pesantren di Bangkalan, Mbah Khalil Bangkalan, yang tiap tahun kita ziarahi makamnya. Ketika Hadratul Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan ikut mengaji kepada Mbah Hasyim Asy'ari. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari pendiri pondok pesantren Tebu Ireng, mondok di Bangkalan, di situ ada senior santrinya, yaitu Kiai Haji Mbah Abdul Karim, pendiri pondok pesantren Lirboyo. Ketika Hadratul Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng, Kiai Haji Abdul Karim mampir ke Tebu Ireng. Bukan hanya mampir, sampai 4 bahkan 5 tahun mondok di situ kepada juniornya. Ini artinya apa? Seorang kiai bisa jadi hari ini Abi sebagai pimpinan pesantren, mungkin kelak nanti Abi yang mengaji kepada kalian. Tidak ada gengsi-gengsian dalam ilmu. Ketika itu lebih pintar, lebih alim, maka seorang guru pun bisa belajar kepada para santri. Tidak ada gengsi-gengsian, saya kiai, saya guru, tidak ada. Para ulama dahulu menggembleng kita bagaimana tetap tawadu, tetap rendah hati, meskipun dia sebagai santri awalnya, sebagai junior, ketika ilmunya memadai, lebih alim, maka seorang kiai pun belajar, maka seorang kiai juga sebagai santri. Tidak ada kiai merasa dirinya kiai, maka pas disebut hari santri nasional. Kenapa tanggal 22 Oktober? Bukan tanggal yang lainnya. Yang awalnya Presiden mengusulkan hari santri jatuh pada 1 Muharram, tapi PBNU, para kiai NU mengusulkan agar hari santri jatuh pada tanggal 22 Oktober. Ada apa dengan Oktober? Lihat kamu sejarah tahun 1945. Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Agustus, September, Oktober. Baru juga 2 bulan merdeka datang pasukan Mika sekutu untuk menguasai kembali Indonesia yang dipimpin oleh Brigjen Jenderal Malabi, yang akhirnya Malabi mati terbunuh oleh seorang santri yang bernama Harun, santri Tebu Ireng. Berawal daripada Presiden Soekarno datang ke Mbah Hasyim Asy'ari agar minta fatwa bagaimana hukumnya membela tanah air. Maka para kiai ini pada waktu berkumpul, hukumnya fardu ain, wajib membela tanah air, dan siapa saja yang mati membela tanah air, hukumnya mati syahid. Mulai disitulah pergerakan para kiai, para santri berjuang sampai tanggal 10 November. Tepuk tangan bos aja semuanya. Abi lagi sekolah SD, tidak pernah cerita seperti ini. Tidak ada cerita di PSBB, tidak ada. Abi sanawiyah, tidak ada guru menceritakan seperti ini. Lagi aliyah 1994, tidak ada cerita pergerakan para santri seperti itu lebih. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah, ternyata perjuangan para santri luar biasa. Ditutup-tutupi tetap saja wasilah presiden kita Insinyur Joko Widodo akhirnya semua instansi melaksanakan kegiatan hari santri nasional. Para santri rahimakumullah, ada 3 poin yang disampaikan saja lah hikmah daripada hari santri ini. 1, sang matahari dan terik 3, hanya 3 saja. 1, Abi berpesan di hari santri ini, ingat bahwa santri itu berkah ilmu 1 di akhlakil karimah, dengan akhlak yang mulia. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari bawah tidur dan sampai kamar mandi, semua kalian pelajari. Mau masuk kamar mandi,
ada akhlaknya dengan membaca doa. Mau tidur ada doanya dengan membaca doa. Mau makan ada doanya. Itu namanya akhlakul karimah. Apalagi kepada sesama kita, apalagi kepada kedua orang tua, maka jagalah akhlak yang mulia. Akhlak karimah mulai hari itu. Kami upacara pakai akhlak yang mulia. Jangan kepanasan, duduk santai di masjid. Pakai akhlak yang mulia. Kita santai di masjid. Kalau sakit nggak apa-apa. Ya ini beda. Tapi saat ini tadi. Nah itu semuanya ya. Gunakan akhlak yang mulia. Yang kedua bila ilmi, dengan ilmu. Sehebat apapun kalian, sehebat apa, sepintar apa kalian, tanpa diiringi dengan akhlak yang mulia, ilmu kalian tidak akan bermanfaat, bahasa tidak akan bercahaya. Jangankan mencahayai orang lain, untuk diri sendiri pun tidak ada cahaya efeknya, hanya pintar saja tidak bisa efeknya kepada diri, apalagi kepada orang lain. Maka hari sebutkan akhlak jelek itu merusak ilmu kita, sebagaimana juga merusak madu. Maka iringi akhlak kita, ilmu kita dengan akhlakul karimah. Dulu para pejuang, para santri, para kiai mengangkat senjata. Para kiai, para santri mengangkat senjata dari Buntut Cirebon, Gus Asbas berangkat ke Surabaya membantu perang. Dulu para santri, sekarang zaman modern, zaman kemerdekaan, angkat senjatanya dengan belajar, dengan mengaji. Dalam kaidah ada mengatakan kun rojulan, jadilah kalian seorang. Wadijlahu pisaro, meskipun kedua kakinya berada di bumi, tapi wahimatu binaji saro, tetapi semangatnya, cita-citanya binaji saro, di atas bintang kejora. Kaki boleh di bumi, tapi cita-cita boleh setinggi langit. Dicontohi para ulama kita, semangatnya luar biasa untuk mengaji. Bisa jadi hari ini kalian sebagai santri, kami yakin nanti kami kiai, amin jawaban, amin. Hari ini kalian menjadi orang biasa, bisa jadi di antara kalian pemimpin negeri ini, amin ya Rabbal. Tidak menutup kemungkinan hari ini kita santri, tidak kemungkinan di antara kita ada yang mimpin kabupaten ini, amin ya Rabbal. Dan yang ketiga, dihubbil waton, kata ulama ini, dihubbil dengan cinta tanah air. Tetap kita cinta tanah air. Akhlak kalimah, ilmu, dan tidak lupa tetap kita menghormati, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang nama hubbul waton minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Demikian aku ucapkan terima kasih kepada seluruh ustaz-ustazah, para santri yang terlibat untuk menyiapkan acara seperti ini. BMK tidak ada panitia-panitia, tapi semua dengan keikhlasan, berdasar keikhlasan. Tidak ada panitia hasan nasional, tidak ada. Tapi yang kalau ada acara di MK, maka beliau-beliau itulah yang ikhlas, tanpa dihitung, tanpa dengan hitungan. Pagi siang menyiapkan bagaimana yang bendera yang rapi, bagaimana cara yang rapi. Totalitas itu namanya berdasarkan keikhlasan atau berdasarkan hikmah, karena melayani guru. Nah, hikmah timbul barokah. Tidak mungkin barokah muncul kalau tidak berhikmah, tidak melayani. Berbeda dengan bekerja berdasarkan ujroh. Kalau dia nggak bekerja, ujungnya ujroh, upah, tidak ada keberkahan. Ya, keberkahan muncul karena biasanya dengan hikmah, dengan pelayanan, dengan melayani, dengan membantu. Muncul namanya barokah. Tapi kalau ujungnya bekerja awalnya, ujungnya ujroh, upah berapa satu hari. Maka biasakan kalian para santri bukan bekerja, tapi dengan hikmah kepada guru, kepada masyarakat totalitas, melayani masyarakat hikmah. Kadang ulama hikmatnya, pelayannya para umat. Dan alhamdulillah para kiai kita kalau memang benar-benar berkhidmat pada umatnya, abi yakin tidak akan menemui kelaparan. Demikian juga dengan guru,
Pak Ustadz, Abi yakin kalau akan benar-benar berkhidmat, tidak ada ceritanya kalian susah. Kau berdasarkan khidmat. Tapi orang yang berdasarkan bekerja, lihat saja. Nanti ujung-ujungnya susah sendiri. Nah, bilangnya dari Chandrika harus berdasarkan khidmat. Melayani, bukan berdasarkan kami bekerja. Ada ujungnya ujrah upah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. besok hari Selasa, lalu hari Rabu. Kalian tahu semuanya bahwa pimpinan kita Abi Kiai Haji Habib Gunawan Sarjana Pendidikan baru juga pulang dari Tanah Suci. Insya Allah akan berangkat kembali ke Tanah Suci, ya, beserta Bapak Ketua Yayasan Bapak Kiai Ahmad Syarikuddin, juga beserta Ibu dan Bapak Damin, serta
yang lain-lainnya yang di MK 2 dan 3 yang berjumlah berkisar 35 orang. Kita doakan semoga dari keberangkatan beliau-beliau ini Allah berikan kelancaran, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keselamatan, dan semoga nanti bisa ditularkan kepada kita ya. Mudah-mudahan kita bisa seperti Abi nanti ya. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kulliyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabatin ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin ya ma'bud hamdan yuwafi ni'amahu wa yukabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunajina biha min jami' ahwalil afat wa taqwadilana biha min jami'il hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha ya Allah as-salawat min jami'il khalqi wa rahmatika innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati ala ya'min wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahu alaihi wa sallam wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghormatan pada Inspektur Upacara dipimpin oleh Komandan Upacara. Ini video apa foto? Ini apa foto? Inspektur Upacara dipersilakan meninggalkan lapangan upacara. Dede Ana dapat uang masa?
Laporan pemimpin pasukan kepada komandan upacara. Upacara dipimpin oleh pemimpin yang paling utama. MI Miftahul Khair sebagai juara 2 pomsai individual Pracadet Piala Bupati Tangerang. Tepuk tangannya kepada saudari Cinara kelas 3 MI agar bisa ke depan. Maju sih. Kepada Ayanda tercinta pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Khair Abi Yauciro Abi Hafiz Gunawan bisa memberikan hadiah kepada saudari Cinara. Tepuk tangannya buat Cinara. Ya, dia mendapat juara 2 Piala Bupati. Sejak lalu di acara fashion show kali ini ada yang beda nih. Apa tuh? Suara buat gedung Istanbul. Masya Allah, semangat banget. Coba mana suaranya gedung Cordoba? Selanjutnya dari gedung cowoknya, mana suara gedung Demak, mana Demak? Masya Allah. Coba dong Banten, jangan mau kalah, mana suaranya Banten? Ih, Iya, gak ada suaranya di Banten. Selanjutnya dari gedung Baghdad, mana suara Baghdad? Iya, Masya Allah ada. Selanjutnya saja dari ya, ternyata. Selanjutnya Martapura. tuh kan kencang. Ceweknya pasti Istanbul yang paling kencang. Coba. Tuh kan, yang paling kencang. Orang Istanbul tuh dari dulu ya. Gimana ya Lila? Gedung apa aja yang paling kencang? Hah? Istanbul. Sekali coba mana suara gedung Istanbul?